Inilah yang terjadi di kejuaraan FIM Motocross tingkat dunia babak kelima MXGP Portugal di Alguida, Portugal, match 2 balapan pertama. Dan saat gerbang dijatuhkan, kali ini hosot oleh Liam Everett, kloser nomor 72, disusul oleh Langenfelder dan Elzinga. Dan kemudian Elzinga, kloser 44, berhasil di posisi kedua setelah melewati Langenfelder, kloser 516. Di posisi keempat ada Benistan dan kelima Osterhagen. Kali ini Lucas Koenen dan Welford melewati Benistan di posisi 4 dan posisi kelima. Dan terjatuh, Lucas Koenen terjatuh saat melewati Langenfelder dan jatuh ke tanah. Sayang sekali saat ini Elzinga, kloser 44, terjebak dan kalah di posisi kedua dari Langenfelder. Kali ini kembali Lucas Koenen, kloser 96, terjatuh. Kadewa berhasil melewati Thibaut Benistan, kloser 198, untuk posisi keempat. Sesaat kemudian, Kadewa berhasil melewati Elzinga, kloser 44, untuk posisi ketiga. Kali ini, Adamo berhasil melewati Thibaut Benistan, kloser 198, untuk posisi kelima dengan melibatkan pembalap lap lainnya. Beberapa saat kemudian, Adamo berjuang keras namun terus melakukan untuk bisa kembali ke posisi semula. Dan Benistan kembali melewati Adamo untuk posisi kelima. Sekali lagi, Adamo terjatuh terjerat dengan Bracera dan terjatuh mengambil dan tetap di posisi ke-6. Dan kali ini di race pertama, Liam Everett berhasil mendapat posisi pertama disusul oleh Langenfelder dan Kadewa. MS2 balapan kedua. Saat gerbang terjatuh, kali ini holshot oleh Elzinga, kloser 44, disusul oleh Liam Everett dan Langenfelder. Liam Everett, kloser 72, memimpin dan Osterhagen langsung naik ke posisi ketiga. Beberapa saat kemudian, kloser Adamo nomor 80 terjatuh dalam genangan air. Kali ini Simon Langenfelder, kloser 516, berhasil melewati kloser 44 Elzinga untuk posisi kedua. Sayang sekali 516 Langenfelder turun dari posisi kedua setelah terjatuh. Lama kemudian kloser 214 Osterhagen terjatuh keluar jalur tetapi masih tetap bergabung kembali di posisi kedua. Kadewa, kloser 74, berhasil melewati kloser 11 Harum untuk posisi ke-8. Lagi Lucas Koenen terjatuh. Beberapa saat kemudian Liam Everett, kloser 72, juga terjatuh saat memimpin. Remo masih di depan. Kloser Adamo, kloser 80, melewati Kadewa untuk posisi ke-9. Elzinga, kloser 44, masuk ganti kacamata dari posisi kedua dan bergantian dengan cepat. Dan di akhir lap, Lucas Koenen terjatuh lagi. Kemudian Kadewa, kloser 74, terjebak saat melompat di tanjakan. Dan di race kedua ini, pemenangnya oleh Liam Everett di posisi pertama, disuruh oleh Elzinga, kloser 44, dan Michael Harup di posisi ketiga. Dan berikut hasil keseluruhan. Everett posisi pertama, Elzinga kedua, Benistan ketiga, Kadewa keempat, dan Adamo kelima. Dan berikut hasil klasemen kejuaraan. Kadewa tetap memimpin di posisi pertama, Langenfelder kedua, Everett ketiga, Benistan dan Lucas Koenen di 5 besar. Podium, Liam Everett posisi pertama, Elzinga di posisi kedua, Benistan di posisi ketiga. Kemenangan GP karir kelima untuk Liam Everett, pertama kali imbang 1-1. Ya, aku tidak bisa berkata-kata. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan seperti saya tumbuh dengan mengendarai sepeda motor uji coba di hutan dan rasanya seperti di rumah sendiri. Saya suka mengendarai sepeda motor uji coba dan saya pikir hari ini hal ini benar-benar terlihat. Saya bersenang-senang dan ya, saya sudah berusaha maksimal, jadi itu sangat keren. MXGP balapan pertama. Dan saat gerbang terjatuh, kali ini holshot oleh Gesser, kloser 243 dari Honda. Disusul oleh Kawasaki, Fevre, dan Prado.
Dan berikutnya, cross 84 dan 41 segera naik ke peringkat 3 dan 4. Kali ini Jeffrey Herling melewati Romain Febvre. Tak lama kemudian, Jeffrey Herling cross 84 dan Tim Gesser bertarung untuk memimpin. Dan akhirnya Jeffrey Herling berhasil memimpin. Bersahabat kali ini, hujan tidak henti sehingga tanah menjadi sangat licin dan sulit dilalui. Gesser dan Herling bertarung memperebutkan posisi dan akhirnya tim Gesser berhasil melewati Herling, tapi kembali Herling berhasil memimpin race pertama ini. Dan kali ini crosser pertama Jorge Prado terjatuh dan akhirnya Prado hanya finish di posisi ke-15. Prado berada di pit lane mengganti kacamata dan sarung tangan. Dan setelah beberapa kali mencoba di tikungan yang sama, tim Gesser berhasil melewati Herling untuk memimpin race pertama ini. Sayang sekali kali ini Jeffrey Herling kurang beruntung. Di lap ke-7, Jeffrey Herling harus berhenti karena sepeda motornya terjadi kerusakan teknis. Dan karena kerusakan motor balap kali ini, Jeffrey Herling harus berhenti di race pertama ini. Tidak mau, Jeffrey Herling harus memberikan posisi pertamanya kepada Romain Febvre. Dan kali ini, giliran tim Kawasaki, Jeremy Seewer harus mendorong sepeda motornya karena kerusakan teknis. Kali ini juga Jorge Prado harus berhenti di pit lane. Dan race pertama ini diselesaikan oleh tim Gesser di posisi pertama, Paul Jonas di posisi kedua setelah Febvre terjatuh di luar kamera pada lap terakhir, Febvre di posisi ketiga, Kodonov keempat dan Boger kelima. MXGP balapan kedua saat gerbang dijatuhkan, kali ini holshot oleh Jorge Prado di posisi pertama, Herling di posisi kedua, Jonas di posisi ketiga. Tim Gesser 0243 terjatuh dari depan dan Febvre di belakangnya. Kembali lagi Jorge Prado terjatuh dari posisi ketiga. Kali ini Jeffrey Herling berhasil memimpin putaran pertama dari Paul Jonas dan Romain Febvre. Jorge Prado tampak kesakitan saat kembali naik sepeda motornya. Kali ini Seewer juga terjatuh, turun dari sepeda motor tapi tidak jatuh ke tanah. Kali ini Jorge Prado melewati Ben Watson untuk posisi ke-11. Disusul oleh Tondo sampai posisi ketiga melewati Romain Febvre saat Romain terjebak. Tim Gesser berhasil menghantam lubang air besar dengan kecepatan dramatis saat dia menangkap Vlaanderen untuk posisi ke-10. Tim Gesser berhasil melewati Vlaanderen untuk posisi ke-10. Kali ini Romain Febvre berhasil melewati Tondel untuk posisi ketiga, tapi kemudian Tondel mengambilnya kembali. Sayang sekali. Setelah itu Jeffrey Herling memutar Prado dan berhasil melihatnya. Dan di garis finish, Jeffrey Herling di posisi pertama. Ini adalah kemenangan balapan karir ke-195 oleh Herling, disusul oleh Paul Jonas posisi kedua, Tondel posisi ketiga, Romain Febvre keempat, dan Seewer kelima. Dengan begitu, Paul Jonas adalah pemenang GP yang pertama, disusul oleh Febvre kedua dan Gesser ketiga. Kemenangan pertama kali ini di kelas MXGP oleh Paul Jonas. Selamat pada Paul Jonas. Dan berikut hasil keseluruhan kemenangan Jonas ke-12 di GP, yang pertama di kelas MXGP dan yang pertama selama hampir 6 tahun. Dan berikut hasil klasemen kejuaraan. Gesser di posisi pertama menggantikan Prado, disusul kedua Prado, Febvre ketiga, Herling keempat, dan Jonas kelima. Di podium adalah hari terbesar oleh Paul Jonas, dan tidak hanya itu karena plat merah bergeser ke tim Gesser. Tim Gesser berhasil mengeluarkan plat merah dan diambil oleh manajer tim oleh Gariboldi saat tim mendapatkan perawatan setelah kecelakaan. Ya, bagus sekali. Seperti tahun ini tujuan utamanya adalah konsisten dan menikmati balapan. Kami bekerja sangat keras di musim dingin di luar musim saya dan tim. Kami mengalami banyak kemajuan dibandingkan tahun lalu dan itu membuahkan hasil. Dan juga tujuan utama kami adalah tetap konsisten. Saya sangat menikmati lumpur hari ini dan saya harus memberikan tirakan keras pada semua tim, semua sponsor, semua pendukung dan istri saya di rumah. Saya sangat menantikan untuk pulang.